Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadli Setiawan dengan NIM 21076010 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Handus Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Teknik Supervisi Pendidikan. Ada dua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu proses supervisi pendidikan. Supervisi menurut Rifai merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan berurutan, serta berhubungan satu sama lain, dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kita masuk kepada perencanaan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervise, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, dan hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Kemudian kita masuk kepada pelaksanaan. Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua yaitu penilaian. Data yang sudah dikumpulkan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu deteksi kelemahan. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil, dan administrasi kelas. Yang keempat yaitu memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan dan diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang akan dilakukannya. Berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses dan pelaksanaan, teknik evaluasi yang digunakan, wawancara angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar.
Hasil analisis catatan meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Oke, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu teknik supervisi pendidikan. Teknik yang pertama yaitu individual. Teknik supervisi yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individual dapat dijelaskan atas beberapa macam, yakni yang pertama, kunjungan kelas. Teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas ini dapat dibagi atas yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu kunjungan atas dasar undangan guru. Berikutnya yaitu observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi langsung, yakni supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Observasi dapat pula dilakukan secara tidak langsung, yakni supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahuinya, atau dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh. Tujuan observasi adalah untuk mungkin sehingga dengan data tersebut dapatlah dipergunakan dalam menganalisis kesulitan-kesulitan yang ada dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajarnya. Selanjutnya yaitu percakapan pribadi. Menurut Adam dan Dickey, bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar. Misalnya, pemilihan dan perbaikan alat-alat pelajaran, penentuan dan penggunaan metode mengajar, serta lain sebagainya. Berikutnya yaitu saling mengunjungi. Intervisitation ialah saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lain yang sedang mengajar untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah suatu teknik supervisi individual yang paling objektif, tetapi yang paling sukar untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pengajaran. Menilai orang lain rasanya mudah dilakukan, tetapi untuk menilai diri sendiri kadang-kadang tak mampu melaksanakannya. Padahal yang paling tahu tentang segala sesuatu pada diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah. Supervisi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat yaitu tukar-menukar pengalaman. Yang kelima, diskusi panel. Yang keenam yaitu buletin supervisi. Yang ketujuh yaitu demonstration teaching. Yang kedelapan yaitu perpustakaan jabatan, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu perjalanan sekolah untuk anggota staf. Teknik yang ketiga yaitu teknik langsung. Teknik supervisi langsung adalah
Teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Dalam hal ini, pengawas sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Teknik supervisi langsung terdiri dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, mengarahkan, dan standarisasi. Teknik pengawasan langsung berguna untuk mengawasi keadaan dalam waktu yang singkat ketika guru sedikit sekali menguasai keahlian, keterlibatan, atau menarik diri dari permasalahan pembelajaran. Oke, kita masuk kepada teknik yang terakhir atau teknik yang keempat, yaitu teknik tidak langsung. Teknik supervisi tidak langsung adalah pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Supervisor atau kepala sekolah menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan dan mengarahkannya. Baiklah, sekian penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah!